Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurhayati, NPM 1911080297. Saya di sini akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan teknologi inovasi bimbingan konseling yang diampu oleh Bunda Yudika Zora, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan seputar pertanyaan dari mata kuliah perkembangan teknologi dan inovasi bimbingan dan konseling. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban sampai sekarang. Teknologi dan informasi ini lahir beriringan dengan kelahiran peradaban manusia. Manusia itu cenderung beradaptasi lebih cepat terhadap perkembangan teknologi agar dapat berkomunikasi dengan lebih cepat dan baik. Sejarah perkembangan teknologi informasi dibagi menjadi 4, yaitu pra-mekanis, era mekanis, era elektromekanis, dan era elektronik. Pada tahun 1450 Masehi sampai 1840 Masehi, pada era elektromekanis adalah era dimulainya telekomunikasi yang kita kenal sekarang. Berlangsung pada 1840 Masehi sampai 1940 Masehi. Selanjutnya pada era elektronik, yaitu era yang kita jalani saat ini, berlangsung sejak 1940 Masehi sampai saat ini. Pertanyaan selanjutnya ada pengertian teknologi informasi dan inovasi. Apa sih teknologi dan informasi dan inovasi itu? Teknologi informasi merupakan pembelajaran dalam penggunaan peralatan elektronik, contohnya kayak printer, yang digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan memberikan informasi dalam bentuk apapun yang meliputi kata-kata, bilangan, dan gambar. Inovasi merupakan proses dalam mengubah ide yang didapatkan dengan meningkatkan nilai ide tersebut untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Inovasi adalah kombinasi antara visi untuk menciptakan suatu gagasan yang lebih baik dan didedikasikan untuk mempertahankan konsep yang dipilih. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan dan konseling? Jawabannya adalah perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling tidak akan lepas dari proses perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi terhadap dunia bimbingan dan konseling mencakup semua sarana atau alat yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi atau melakukan layanan dan bimbingan dan konseling. Lalu pertanyaan yang keempat, apa itu komputer? Apa saja aplikasi dalam komputer yang harus dikuasai oleh konselor? Komputer merupakan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk memproses data yang ada sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya. Nah, aplikasi dalam Al-Quran yang harus dikuasai oleh seorang konselor yaitu seperti PowerPoint, Microsoft Excel, dan sebagainya. Lalu pertanyaan yang nomor 5, sebagai seorang konselor, jenis teknologi informasi apa yang penting bagi kita untuk dikuasai oleh konselor? Jenis layanan apa yang kita berikan dengan memanfaatkan teknologi tersebut? Yang pertama, ada penyedia informasi bagi peserta didik. Yang kedua, untuk konseling jarak jauh. Lalu yang ketiga, surat elektronik. Yang keempat, menyampaikan pesan. Dan yang terakhir, berhubungan dengan konseling secara langsung. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan dan konseling? Perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling tidak akan lepas dari proses perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi terhadap dunia bimbingan konseling mencakup semua sarana yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi atau melakukan layanan dalam bimbingan dan konseling. Lalu pertanyaan yang terakhir ada organisasi teknologi informasi dalam BK dan mengapa inovasi dalam bimbingan konseling itu penting. Menurut saya, teknologi informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Peran teknologi informasi dalam aktivitas manusia memang sangat begitu besar. Teknologi informasi menjadi fasilitas bagi kegiatan
berbagai sektor kehidupan termasuk juga bimbingan dan konseling. Teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling merupakan support sistem bimbingan konseling dalam memberikan bantuan kepada individu yang dilaksanakan dalam berbagai macam layanan bimbingan konseling dapat memanfaatkan media atau teknologi informasi yang ada dan bertujuan memberikan bimbingan dan konseling. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.